Bro, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama saya di channel yang tidak bisa kalian lupakan, AM Cinema. Kali ini kita akan membahas film bergenre action yang disutradai oleh Fan Sun-ji. Di dalam film ini ada beberapa aktor yang bermain. Salah satunya adalah Daniel Nehme, Olga Ken, dan tak lupa dengan aktor utama kita, Daniel Stisen. Baiklah bro, sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, jangan malu, jangan ragu, dan jangan bimbang untuk terus mendukung channel ini. Dengan cara seperti biasa, like, share, subscribe, tutup loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan film-film menarik lainnya. Cekidot. Diceritakan tentang sebuah virus yang hampir memusnahkan seluruh populasi di benua Eropa. Lalu, pihak militer ingin menguasai penawarnya agar bisa leluasa. Terlihat seorang yang sedang menyandra sepasang suami istri di sebuah tempat. Lelaki yang disandra itu seorang tentara bernama John Wood. Sedangkan istrinya bernama Emilia. Dan seorang penyandra itu bernama Stone. Ternyata Stone adalah komandan John sendiri. Tujuan Stone menyandra mereka adalah untuk mengetahui tempat persembunyian orang-orang yang terkontaminasi dengan virus. Stone mengancam, jika mereka tidak memberitahu, maka istri John akan dibunuh. Namun John tetap dengan pendiriannya untuk tidak memberitahu tempatnya. Akibatnya, Stone menembak Emilia. Film pun baru dimulai. A few moments later. 3 tahun kemudian, terlihat John di sebuah rumah. Ia masih belum bisa move on atas kematian istrinya yang dibunuh Stone 3 tahun lalu. Ia masih terus dibayang-bayangi rasa bersalah. Ia menyendiri di dalam hutan, menghabiskan waktu dengan memotong kayu menggunakan kapak peninggalan Wiro Sableng, mengangkat 2 batang kayu sekaligus dan mengangkat barbel untuk berolahraga. Saat malam hari, sambil ia membaca buku wik-wik dan segelas ciu, ia kembali teringat masa lalunya. Di sana ia mengingat Komandan Stone yang membantai semua penduduk dengan sangat tidak manusiawi. Lalu ia keluar rumah dan melanjutkan minum ciunya di depan api unggun. Di sana ia masih terus terbayang-bayangi masa lalunya. Ia juga mengingat saat ia berada di sebuah helikopter. Di situ Komandan Stone mengatakan bahwa ia terpaksa membunuh Emilia karena Emilia sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Ia juga berkata bahwa jika tidak dibunuh, maka itu bisa saja membahayakan 5 juta jiwa lainnya. Namun John berusaha membela istrinya, bahwa istrinya tidak terinfeksi. Adegan berpindah di sebuah kapal induk tentara. John dibawa ke sana untuk dilakukan pemeriksaan. Terlihat seorang dokter yang memakai perlengkapan APD di ruangan pemeriksaan. Dokter itu ingin mengambil sampel darahnya si John. Namun John malah menyerang dokter itu dan melepaskan ikatannya. Saat ia keluar dari ruangan tersebut, ternyata sudah ada Komandan Stone yang menunggunya. John menyerang Stone dengan melemparkan sebilah pisau ke arahnya. Ia berhasil membuat wajah Stone terluka. Setelah itu, Stone memerintahkan anak buahnya agar menyegel seluruh pintu kapal, agar John tidak bisa kabur. John terus berlari untuk mencari jalan keluar. Saat ia menemukan satu pintu yang terbuka, terlihat banyak penjaga di luar pintu tersebut. Tak ada jalan lain selain melumpuhkan penjaga itu satu persatu. Ia pun berhasil melarikan diri dari debt collector. Maksud Mimin, melarikan diri dari kapal tersebut. Kembali lagi diperlihatkan John yang masih duduk bersama api unggunnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang meminta tolong. Wanita itu sedang terluka, ia bernama Maria. Saat John menolongnya, Maria tiba-tiba pingsan. John kemudian membawa Maria ke rumahnya untuk diobati. Keesokan harinya, Maria terkejut saat ia bangun sudah berada di sebuah rumah asing. John menghampiri Maria, dan menawarkan pertolongan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di punggungnya. John memberikan minuman kepada Maria agar bisa menahan sedikit rasa sakitnya. Saat peluru itu dikeluarkan, John terkejut karena peluru itu merupakan alat pelacak dari militer. Karena curiga, John menanyakan kepada Maria bahwa siapa yang mengejarnya. Sebelum menjawab pertanyaan John, Maria tiba-tiba pingsan. Tak lama kemudian, John terlihat sedang mencuci baju. Maksud Mimin sedang memotong kayu. Lalu Maria yang sudah siuman menghampiri John. John mengatakan kepada Maria bahwa ia hanya membiarkannya tinggal selama beberapa hari saja.
Karena ia tidak mau terlibat dengan pihak militer apalagi debt collector. Kemudian, sekilas John melihat bayangan masa lalu. Ia melihat sebuah kota sengaja dihancurkan pihak militer. Kota tersebut diduga sudah terkontaminasi oleh virus. Ternyata itu hanya mimpi John di masa lalu. Di luar rumah, terlihat Maria yang sota memotong kayu. John kemudian menegurnya karena lukanya belum sembuh. Tak lama setelah itu, berkat alat pelacak tadi, pihak militer mendatangi rumah John untuk mencari Maria. Salah satu dari militer tersebut masuk ke dalam rumah John. John yang merasa terganggu, langsung menyerang mereka dan membunuh salah satu tentara tersebut. Kemudian John bergegas masuk ke rumahnya untuk memeriksa keadaan. John terkejut saat mendengar suara tembakan dari dalam. Ternyata Maria yang menembak tentara itu, menggunakan senjata yang ia temukan di bawah kasur. Kemudian John membuang mayat tentara itu di belakang rumahnya. Lanjut. John kemudian bersiap untuk berjaga-jaga karena pihak militer pasti akan datang menyerang rumahnya. Maria yang merasa bersalah, kemudian menawarkan bantuan kepada John. Lalu John meminta Maria untuk membersihkan jejak darah dari tentara tersebut. Lalu adegan berpindah di sebuah camp militer. Di sana ada Granite dan Dr. Feldspar. Nama mereka susah disebut, kita ganti saja dengan sebutan Samsul dan Siomai. Mereka berdua curiga karena 3 orang pasukan mereka belum juga kembali untuk mencari Maria. Samsul menduga kalau mereka mungkin saja sudah tewas. Kemudian mereka berencana melaporkan hal itu kepada komandan mereka, yaitu Komandan Stone, lalu mengirim pasukan lain ke lokasi titik Maria berada. Siomai yang merasa kesal, melampiaskan emosinya kepada para pasukan yang sedang berlatih. Siomai menghajar mereka dengan berlebihan. Lalu Adam melihatnya dan mengatakan bahwa prajurit itu dilatih, bukan untuk dibunuh. Kembali diperlihatkan John di kediamannya. Di sana ia sedang bersantai bersama Maria di depan api unggunnya. Maria bercerita kepada John bahwa ia berusaha kabur dari kejaran para militer dengan luka tembak di punggungnya. Hingga tak sengaja ia menemukan tempat John. Maria juga menduga bahwa tidak lama lagi pasukan militer akan mendatangi mereka untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, John merasa peduli kepada Maria, lalu menawarkan tempat berlindung untuk sementara di rumahnya. John juga merasa curiga kepada Maria karena ia sudah terinfeksi virus namun tidak terjadi apa-apa. John kemudian menceritakan bahwa pihak militer tersebut yang telah membunuh istrinya. Tak lama kemudian, John menatap Maria dan sekilas mengingat masa-masa romantis bersama istrinya. Terlihat Emilia memberikan jalan kote kesukaan John. John juga berencana untuk membenahi pekarangan rumahnya. Singkat cerita pagi pun tiba. Maria melihat John yang sedang membuat dinding pertahanan untuk menahan serangan dari militer. Dan mempersiapkan beberapa senjata di tempat perlindungan itu. Pada malam hari, saat mereka sedang nongki, Maria mengatakan kepada John bahwa pihak militer mengejarnya karena darahnya merupakan penawar dari virus tersebut. Pihak tentara ingin menguasai penawar itu agar mereka bisa leluasa dan berkuasa. John tetap saja kesal terhadap Maria karena John merasa ia sudah melibatkannya dalam masalah ini. Keesokan harinya, John mulai mempersiapkan semua senjatanya. Ia menanyakan kepada Maria kenapa ia bisa menggunakan senjata. Maria kemudian menjawab bahwa ia dulu adalah pro player FF dan PUBG setelah Point Blank dimusnahkan. Namun setelah ia pensiun, ia juga pernah menjadi seorang perampok bersenjata lalu dipenjara selama 10 tahun. Sebenarnya John sudah mengetahui kalau ia adalah seorang residivis karena melihat barcode Alfamart di tangan Maria. Setelah itu, John mengajak Maria untuk latihan menjahit. Maksud Mimin latihan menembak. Singkat cerita esok hari pun tiba. Terlihat para pasukan militer sudah bersiap untuk menyerang mereka. Salah satu dari pasukan tersebut menceritakan bahwa di hutan ini ada seorang tukang kayu yang tidak boleh mereka usik. Namun rekan-rekannya beranggapan bahwa itu berita hoaks. John yang sudah mengetahui kedatangan pasukan itu segera memasuki rumahnya. Tak lama kemudian para tentara mendekati pintu rumah si John. Saat mereka membuka pintu dan hendak masuk, John langsung menghajar 2 tentara yang ada di sana lalu membunuhnya. Namun, Maria berhasil disekap oleh salah satu pasukan itu. Pasukan itu berkata bahwa ia tidak akan membunuh Maria, asalkan John membiarkan mereka pergi. John yang tidak tertarik dengan negosiasi itu, langsung memanah tentara itu dari dalam rumahnya. Lalu keluar menghajarnya. John lalu mengajak Maria untuk masuk ke gudangnya.
Maria terkejut melihat John yang memiliki banyak senjata di gudangnya. Dengan senjata itu, mereka mempersiapkan semuanya untuk menyambut serangan susulan dari para militer tersebut. Keesokan harinya, terlihat John dan Maria yang sudah siap untuk berperang. Maria bertugas mengambil air. Saat berbalik, Maria terkejut sebab sudah ada pasukan yang mengepungnya dari belakang. Samsul langsung melaporkan kepada Komandan Stone bahwa ia berhasil menangkap Maria. Tak lama kemudian, sebuah tembakan headshot dari arah yang tidak jauh. Siapa lagi kalau bukan John yang menembak? John berhasil menghabisi pasukan Stone dengan mudah. Termasuk Samsul yang ikut tewas. Setelah membantai mereka, John dan Maria segera kembali ke rumah. Tak disangka, di rumah mereka terdapat juga beberapa tentara. Namun, dengan mudahnya si John menghabisi semua tentara itu. Tak berselang lama, terlihat Samsul yang masih hidup, ia menggunakan rompi anti peluru. Kemudian langsung melaporkan ke komandannya, bahwa seluruh pasukan telah tewas. Ia juga melaporkan, kalau ada seseorang yang membantu Maria. Sementara itu, Saat di area rumah, John dan Maria berpencar untuk menghadapi sisa tentara yang masih menyerang mereka. Lalu di Camp Stone, mereka menyusun rencana untuk menyerang serta melumpuhkan Maria dan John. Kembali di tempat John, terlihat tentara tambahan sudah mulai berdatangan. Maria berhasil membantai beberapa pasukan di sana menggunakan 2 senjata. Sementara John, yang juga membantai mereka satu persatu. Namun kali ini ia menggunakan kapak melawan mereka. Lalu Stone terheran-heran, karena pasukan mereka habis terbantai oleh 2 orang. Terlebih lagi orang itu hanya menggunakan kapak. Terlihat salah satu pasukan, sebut saja Suneo. Ia curiga oleh cairan yang berada di tanah. Saat Suneo memeriksa cairan tersebut, ternyata itu adalah bensin. Dengan sigap Maria langsung melemparkan api ke arah bensin itu. Seketika Suneo hangus terbakar saat itu juga. John yang mulai kewalahan, mulai mengambil senjatanya dan kembali menghadapi mereka satu persatu. Para pasukan itu berhasil dihabisi oleh John. Kemudian John mengatakan, agar segera membereskan mayat-mayat tentara itu sebelum malam tiba. Lalu mereka pun bergegas membawa mayat-mayat itu ke terowongan bawah tanah. Kembali lagi di Camp Stone. Ia mulai panik, sebab semua anak buahnya tewas hanya dengan 2 orang. Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh anak buah yang tersisa, agar membunuh orang yang menghabisi pasukannya. Terlihat pasukan yang kembali mendatangi rumah John. Menemukan terowongan rahasia tempat para mayat pasukannya disimpan. Kemudian melaporkan hal itu kepada Siomai. Maria yang ternyata sudah bersembunyi di balik terowongan itu, segera menghabisi mereka semua. Sedangkan John berhasil membidik salah satu pasukan itu menggunakan panah. Siomai yang kehilangan kontak dengan para tentaranya sudah terlihat panik. Kemudian Komandan Stone memberikan strategi untuk menjebak John dan Maria. Ia mengatakan akan memancing mereka agar masuk ke dalam terowongan. Lalu Stone akan menghadang mereka di sisi lain terowongan tersebut. Tanpa John sadari, Samsul menyerangnya dari atas. Kemudian mereka pun berhadapan 1 lawan 1. Saat Maria tengah membereskan mayat tentara, ia tiba-tiba dikepung. Sewaktu akan ditangkap, Maria dengan sigap menusuk para tentara itu menggunakan pisau. John yang masih sibuk dengan pertarungannya berhasil dikalahkan oleh Samsul. Maria juga terkena tembakan oleh salah satu pasukan lalu membalasnya. Untungnya Maria menggunakan rompi anti peluru. Melihat Maria yang masih kesakitan, Samsul pun berkesempatan menangkapnya dan membawanya pergi. John lalu sadar dari pingsannya. Sedangkan Samsul melaporkan bahwa Maria berhasil didapatkan. Saat berjalan, John mendengarkan suara radio di dalam hutan, yang mengatakan bahwa Maria sudah dibawa menuju terowongan. Mendengar hal itu, John segera berlari untuk menyusul mereka. Sementara itu, di Camp Stone, terlihat ia sangat senang karena berhasil menangkap Maria. Stone mengatakan bahwa misinya sebentar lagi akan selesai. Kemudian salah satu pasukannya melaporkan bahwa Samsul tidak ada di lokasi. Stone yang mengetahui itu malah meng-headshot pasukannya. Ternyata Samsul salah arah karena tidak menggunakan Google Maps. Karena di dalam sana tidak ada signal. Tiba-tiba John muncul lalu berduel dengan tangan kosong. Pertarungan sengit pun berlangsung. Hingga akhirnya John berhasil mengalahkan Samsul dengan menginjak batang lehernya sampai patah. Tanpa buang waktu lagi, John dan Maria langsung melarikan diri. Namun sayangnya, tempat itu sudah terkepung hingga mereka pun terciduk.
Tanpa basa-basi, John terus menembaki pasukan yang ada di dekatnya. Mereka menggunakan tameng anti peluru untuk berlindung dan melemparkan bom asap. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Xiaomai menembak John. Untungnya Xiaomai adalah pasukan noob dan hanya mengenai kakinya. Akhirnya John berhasil kabur dari sana. Kemudian mereka masuk di salah satu ruangan tersembunyi. Sehingga membuat para tentara tidak bisa menemukan mereka. John yang merasa bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi, segera meninggalkan ruangan itu dan meninggalkan Maria. Dengan sisa-sisa tenaganya, John berusaha untuk melawan pasukan Stone. Dengan menaiki tangga, John berhasil keluar dari terowongan tersebut. Namun ternyata, Komandan Stone beserta seluruh pasukannya sudah menunggu di depan terowongan. Komandan Stone terkejut. Ternyata yang mereka lawan selama ini adalah John. Terkuak fakta, bahwa John dan Stone ternyata saudara kandung. Stone kemudian menanyakan di mana Maria. John kemudian mengatakan, bahwa Maria sudah tewas dibunuh para pasukannya. Mendengar hal itu, Komandan Stone dengan tidak mudah untuk percaya begitu saja kepada John. Stone terus saja memaksa John untuk berterus terang tentang Maria. Setelah itu Xiaomai memerintahkan anak buahnya untuk menghajar John. John dihajar habis-habisan sampai babak kedua. Maksud Mimin sampai babak belur. Meskipun sudah dihajar berkali-kali, John tetap tidak mau mengatakan keberadaan Maria. Stone yang mulai muak akhirnya menendang John lalu menginjak tangannya. Kemudian Stone menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Lalu John menantang Stone untuk berduel. Stone yang merasa tertantang, menerima tantangan tersebut. Pertarungan antara kakak beradik pun berlangsung, kedua tokoh militer itu saling beradu kekuatan. Meski di awal pertarungan John sempat kalah karena terluka, namun ia bisa mengalahkan Stone walau sedikit sulit. Stone yang mulai kalah, langsung mengambil senjata anak buahnya lalu menodongkan ke arah John. Namun Stone tidak berani menarik pelatuknya. Melihat kesempatan itu, John lalu merebut senjata Stone lalu menembaknya. Akhirnya Stone tewas dalam duel tersebut. Xiaomai yang melihat itu justru merasa senang dan berterima kasih kepada John. Karena Xiaomai juga ingin membunuh Stone sejak lama. Setelah itu, Xiaomai memerintahkan anak buahnya untuk membunuh John. Di waktu yang bersamaan Maria pun datang. Ia menyelamatkan nyawa John dengan menyerahkan diri. Ia bersedia ikut dengan mereka. Lalu Maria pun dibawa menggunakan helikopter. John yang melihat Maria ditangkap, berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menyelamatkan Maria. Sementara itu di atas helikopter, seorang pemimpin bernama Hastuti menjelaskan kepada Maria bahwa darah Maria akan digunakan untuk menciptakan era baru dan menjadi pemimpin manusia. Namun ternyata, selama di rumah John, Maria sempat menyimpan darahnya dan menitipkan sebuah surat bertuliskan, "Jika sesuatu terjadi, berjanjilah untuk memberikan darah itu kepada orang-orang yang terinfeksi oleh virus." Lalu, film pun selesai. Oke bro, semoga terhibur dengan tayangan tadi. Kalau suka dengan filmnya, jangan lupa untuk tinggalkan like, dukung terus channelnya dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan film terbaru. Saya kru beserta tempat saya Utang Rokok, mohon undur diri. Sampai jumpa di film-film menarik lainnya.